Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, rekan-rekan semua, kawan-kawan semua dimanapun berada, alhamdulillah Ramadan hari kedua ba'da subuh kita mengkaji kitab Asrarus Shalah. Mari kita berkirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur-leluhur kita, wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Melanjutkan kajian kemarin, ini memasuki pasal fadilatul maktubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannaf hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadilatul maktubah utawi ikilah ana fadilah keutamaan salat maktubah. Qala Allah taala, qala dawuh sinten Allah taala, bersabda Allah taala. Kok bersabda? Berfirman Allah taala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Inna sholata sak temene salat kanat iku ana apa salat alal mu'minina atas orang-orang yang beriman kitaban iku den fardhoake diwajibkan mauqutan kang den waktu-waktu. Jadi salat itu hukumnya wajib bagi mukmin, orang-orang mukmin dengan apa kewajiban kefarduan yang waktunya sudah ditentukan. Surat An-Nisa. Di sholat duhur waktunya, asar waktunya beda-beda, itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin utawi salat lima waktu itu kata bahunna iku merdoake hunna ing khamsu sholawat Allah sinten Allah alal ibadi ing atase kaula. Faman monggo utawi sapane wong jaa iku nekani sapa wong bihinna kelawan khamsu sholawat walam yudayyi ulan ora niyak-niyakake sapa wong minhunna saking khamsu sholawat sayan ing suwiji-wiji istihfafan krana ngenthengake bihaqihina kelawang hak-hake limang wektu mang. Kana ana lahu kedue wong indallahi mungguhe Allah ahdan apa janji ayyudhilaha ing yen to manjingake sinten Allah hu ing man aljannata ing swarga. Waman utawi sapane wong lam yakti ora nekani sapa wong bihinna kelawan limang wektu falaisa mongko ora ana lahu kedue wong indallahi mungguhe Allah ahdan apa janji insyaallah mun ngersakake Allah adzaba insyaallah mun ngersakake Allah adzaba nyiksa sinten Allah ing wong wa insyaallah lamun ngersakake Allah udhiluhum manjingake sinten Allahu ing wong aljannata ing swarga. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban min hadisi Ubaidah bin Minas Samit bin Samit wa sahahu Ibnu Abil Bar. Jadi hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa sholat limang waktu itu loh sudah diwajibkan untuk kita oleh Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa kok menjalankan sholat limang waktu dan tidak mensia-siakan limang waktu dan tidak menganggap remeh limang waktu itu dengan hak-haknya limang waktu,
maka Allah itu mempunyai janji. Allah mempunyai janji kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut untuk memasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Janji Allah pasti ditepati. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau melaksanakan sholat, maka Allah juga punya janji. Allah tidak punya janji untuk memasukkan ke surga. Bisa jadi Allah menghukumnya atau Allah memasukkan surga juga, karena surga itu prerogatif Allah. Allah juga bisa menyiksa hambanya sesuai dengan sifat adilnya, juga bisa memaafkan hambanya dengan sifat maha pemaafnya. Itu hak prerogatif Allah. Allah mengeluarkan hadis ini dari Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Hadis ini dari hadis Ubaidah bin Samit, dan Ibnu Abi Dzubbar ini mensokehkan hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Matsalus sholawatil khamsi, utawi nyerupani sholat 5 waktu. Kama salin nahri azbin, iku koyok serupane bengawan atau sungai ya, bengawan sungai azbin, sungai air tawar, homrin yang agung-agung, bahasa Indonesianya jangan ada airnya lah. Bibabi ahadikum, di dalam pintu kalian semua, salah satu kalian semua, di depan pintu kalian semua. Yuhtahimu, jegur sapa ahad fi ing dalem nahar kulla yaumin, setiap hari, khamsu marotin, dengan 5 kali. Fama tarawna dzalika ya beka min daronihi, fama tarawna ing apa ta weruh sira dzalika, pada orang-orang yang masuk ke dalam sungai itu, jegur atau membersihkan diri situ, ana ta yabqa min daroni, ana ta tetep ana pada tubuhnya itu ada kotoran. Ketika orang itu diibaratkan sholat 5 waktu itu diibaratkan seperti sungai besar, airnya tawar dan ada airnya yang berada pada pintu kalian semua. Kemudian kalian masuk atau membersihkan diri, mandi pada sungai tersebut setiap hari 5 kali. Maka ketika itu terjadi, apakah terlihat olehmu ada kotoran yang menempel pada dia? Qalu, berjawab sinten sahabat, la syai'in, tidak ada sesuatu kotoran. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna sholatal khamsi tudhibu, Pak mongko saat temene sholat 5 waktu itu tudhibu, ngilangake apa sholat 5 waktu itu adzunuba ing dosa-dosa. Kama yudhibul ma'ad daroni, kama kaya yudhibu, kaya oleh ngilangake apa alba ma'u banyu adarni ing reget. Jadi sholat 5 waktu itu loh, itu menghilangkan dosa-dosa kita, seperti air menghilangkan kotoran pada tubuh kita. Akhroja ngetokake, mengeluarkan hadis ini Imam Muslim min hadis Jabir, dari hadisnya Jabir. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sholata sak temene sholat, inna sholawati sak temene sholat itu kafaratun iku kang nglebur 5 maring dosa
bainihinna kang tetep ing dalem antarane salat-salat ma ij ma ijtu nabat selagine ngadoi sapa wong al kabaira apa dosa-dosa ing dosa-dosa gedhe. Jadi akhrajahu Muslim min hadisi Abi Hurairah. Salat 5 waktu, sesungguhnya salat kita itu menjadi pelebur atas dosa-dosa kita, pelebur antara salat-salat yang lain. Jadi ketika kita ini salat subuh, perjalanan menuju zuhur, dan ketika zuhur kita melaksanakan dosa-dosa kecil kita antara subuh dan zuhur nanti itu dilebur selagi kita tidak bisa menjauhi dosa-dosa yang besar, karena fisik kita ini juga berdosa. Fisik kita berdosa, dosa mata kita berdosa, telinga kita berdosa. Lah ketika kita menjaga antara satu sholat dengan sholat yang lain itu, ketika sudah sampai waktu sholat yang lain, ya dosa sebelumnya itu, dosa kecil-kecil itu bisa dilebur. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallam, man laki Allah, man utawi sapane wong laki ketemu sapa wong Allah ing Allah, wa hal utawi wong iku mudiun lis sholati, wong sing mensia-siakan kepada sholatnya, yang mengabaikan sholat, lam yu'ba monggo ora merduleake Allah sinten Allah bisyai'in dengan sesuatu min hasanati dari kebaikan-kebaikannya orang tersebut. Jadi ketika orang nanti bertemu kepada Allah, berarti ketemu Allah pada hari kiamat, dan orang itu termasuk golongan yang menyia-nyiakan sholatnya, tidak menjaga sholatnya, ya maka Allah cuek. Allah akan cuek, tidak memperdulikan orang tersebut dari istilahnya kebaikan-kebaikan yang lain. Soalnya yang paling inti itu sholat, maka jagalah sholat kita. Wa fi makna hadisin awal, dan dari makna hadis yang pertama iku ma yuhasibu bihil abdu as-sholah. Teksnya itu ma yuhasibu ora menghitung bi, sebab ma al abdu hamba tidak terhitung, tidak menjalankan sholat. Wa fihi lan ing dalam hadis fa in fasadat mongko lamun rusak apa salat, fasada sairi amalihi, rusak semua amal lainnya, rusak amal lainnya itu ketika salatnya rusak. Rawahu Tabrani fil Awsat min hadisi Anas. Jadi meriwayatkan hadis ini At-Tabrani dalam kitab Awsat dari hadisnya Anas. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, as-sholatu utawi agama, as-sholat iku imaduddin, tiangnya agama, pondasinya agama. Paman mongko te sapane wong taroka ninggal ha ing sholat, faqad dada madin, mongko teman-teman ngrusakake sapa wong mang ing agama. Rawahul Baihaqi fis Su'aib bisanadid dhaifi. Min hadisi Umar qala al-Hakim Ikrimah lam yusma min Umar. Jadi barang siapa, sholat itu termasuk tiangnya agama, pondasinya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka seperti merusak agamanya sendiri. Saking pentingnya sholat. Dan ini riwayat dari Imam Baihaqi dalam kitab As-Su'ab, dengan sanad yang lemah. Dan dari hadisnya Umar, Imam Hakim berkata sahabat Ikrimah tidak mendengar dari Umar. Ikrimah perawi hadis tidak mendengar dari Umar.
Wa su'ilalan den takoni sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ail a'mal afdhalu. Ayu tawin di al amalu amal-amal afdalu iku lebih utama. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, as-sholatu lima waqitiha, yaiku salat yang tepat pada waktunya. Mana-mana amal yang utama, yang lebih utama. Amal yang lebih utama adalah salat pada waktu-waktunya. Mutafakun alaih, bersepakat ahli hadis min hadisi Abi Mas'ud. Jadi hadis ini termasuk sahih karena semua ahli hadis mensepakati sanad-sanadnya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallam, man utawi sapane wong hafidho iku ngreksa sapa man hafadho, ngreksa sapa wong alal khamsi ing atase 5 wektu di akmali dhuhuriha kelawan nyempurnaake sesucine salat iku mang, wa mawaqitiha dan waktu-waktunya tepat waktunya salat, kanat mongko ana sapa kanat mongko ana apa 5 wektu mang lahu kedue wong nurun jadi cahaya, burhanun lan dadi pertanda, dalil pertanda yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa man utai sapane wong doyaa iku niyak-niyakake ing salat 5 wektu, husira monggo den kumpulake sapa wong mang ma'a Fir'aun sumertane dikumpulkan bersama Fir'aun wa Haman dan Haman, yaitu patih atau perdana menterinya Fir'aun yang sangat zalim itu. Ahrojahu Ahmad wa Ibnu Hibban min hadisi Abdullah bin Umar. Jadi siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan menyempurnakan wudhunya tepat waktunya, maka sholat itu baginya akan menjadi seperti cahaya dan juga penanda di hari kiamat. Tapi orang yang menyepelekan sholat, menyia-nyiakan sholat, ya maka orang tersebut akan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama golongannya Fir'aun dan Haman, na'udzubillah. Makanya kita sebisa mungkin ayo berusaha sekuat tenaga menjaga sholat kita, lebih-lebih ketika Ramadan ini diusahakan lebih ditingkatkan dari di luar Ramadan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannati, utawi sholat iku miftahul jannati, jadi kuncinya masuk surga. Rawahu Abu Dawud wal Toyalisi min hadisi Jabir, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Toyalisi min hadisi Jabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taroka sholatan, man utai sapane wong taroka ninggal sapa wong as-sholata muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafaro, maka orang tersebut telah dianggap kafir. Keras hadis. Akhrajahu al-Bizar min hadi Abi Darda. Jadi Rasulullah, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udzur apapun, sengaja tidak melakukan sholat, maka menurut teks hadis ini orang tersebut telah dianggap kafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah, man utai sapa wong taroka ninggal sholatan ing sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'a, monggo teman-teman wis lebaran sapa wong min zimmati Muhammadin sallam, dari tanggungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi min hadisi Ummu Aiman binahwihi wa rijalihi thiqah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang itu telah lari, telah keluar dari perlindungan atau tanggungan di dalam perlindungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana di hari kiamat nanti dia
padang mahsyar ketika kita itu sudah di luar tanggung jawab Rasulullah. Sebab kita itu meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, terus kita mau minta pertolongan siapa lagi kalau bukan kepada Rasulullah yang memberi syafaat. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsin wudu'ahu, maka bagusilah, perbaikilah, sempurnakanlah wudunya. Summa kharaja amidan ila sholah, kemudian orang tersebut sengaja berangkat sholat, meniatkan sengaja berangkat sholat. Fa innahu mongko sak temene wong fi sholatin, itu dianggap dalam keadaan sholat, tergolong orang yang menjalankan sholat. Makana ya'madu ila sholat, ketika orang tersebut menyengaja untuk melakukan sholat. Wa innahu, sesungguhnya yuktabu, ditulis lahu kedue wong bi'ihda khatwataihi hasanatun. Orang tersebut ditulis dalam setiap langkah dua kakinya itu kebaikan. Wa tumha, dan menghapus anhu, dari orang tersebut, bil ukhra, dalam langkah yang lain, sa'ayatan, keburukan. Fa idza sami'a, mongko nalikane krungu ahadukum salah sijine sira kabeh al iqamata ing iqamah, fala yambagi, mongko ora kena ora lahu kedue wong ayyata akhara ing yen to akhirake sapa. Ora kena ora berarti wajib bagi orang untuk tidak mengakhirkan tapi mempercepat. Fa inna a'dzamakum, mongko sak temene luweh agung-agunge sira kabeh ajrun apane ganjarane, wa ab'adakum, lan luweh adalah yang lebih mulia, luweh pahalanya adalah orang yang lebih jauh, ab'adakum daron, yang lebih jauh rumahnya. Qalu, bertanya sahabat, lam ya Rabb, bagaimana ya sahabat Abu Hurairah? Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, min ajli kasroti hatwin, yaitu saking arahe banyaknya langkah yang ditempuh. Qala hu Al-Ghazali fil Ihya. Hadis ini juga dimuat Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi Abu Hurairah pernah berkata, orang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian menyengaja keluar untuk melakukan sholat, orang tersebut dianggap dalam keadaan sholat, dan dia menyengaja untuk pergi sholat, walaupun dia menjaga wudu itu dianggap, karena wudu itu tujuan utamanya untuk melakukan sholat. Jadi ketika kita berwudu, wudunya masih lama, kita menjaga itu kita dalam keadaan karena kita sedang menunggu, diibaratkan menunggu waktu sholat, berangkat menuju sholat. Nah, orang yang seperti itu ini ditulis untuknya, jadi malaikat menulis untuknya dalam setiap langkah dua kakinya ini, satu langkah kebaikan, satu langkah ini, kemudian langkah yang lain ya ini menghapus keburukan. Maka ketika kita mendengar iqamat, setelah adzan iqamat, maka kita itu untuk segera tidak usah mengakhirkan, tapi menyegerakan menuju sholat. Dan lebih utama-utamanya pahala adalah orang yang jaraknya rumahnya jauh dari tempat sholat itu, dari masjid atau apa itu, karena terhitung dari langkah. Nah, kalau sekarang nggak langkah ya tiap putaran roda motor, kalau bawa motor atau sepeda. Kemudian sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apa maksudnya ini apa Kak Abu Hurairah? Yaitu
penghitungannya kok yang jauh rumahnya lebih utama ini lah bagaimana? Lah ini min adli lah ini dihitung dari banyaknya langkah dia menuju sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mislus sholatil maktubati utawi perumpamaan serupane salat maktubah iku kama salil mizan seperti timbangan. Man aufa man utawi sapane wong aufa iku nuhoni melaksanakan sapa wong istaufa mongko den tuhoni sapa wong. Akhrajahu Ibnul Mubarak fil Zuhdi min hadisil Hasan wa mursal. Jadi perumpamaan sholat maktubah itu loh seperti timbangan, barang siapa yang menepati maka dia akan ditepati. Karena sholat itu ya sekitar menjalankan sholat itu Allah pasti menepati janji-janjinya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah SAW, la yang dura orang ningali Allah sira yaumal kiamat yang dalam dina kiamat ilal abdi kepada hamba la yukima sol bahu yang tidak menetapkan sulbinya atau tulang ekornya ini bainar ruku'i antara dua rukuknya wa sujudi dan sujudnya. Akhrajahu Ahmad min hadis Abu Hurairah bi isnadi sahih. Jadi di hari kiamat nanti Allah tidak melihat kepada seorang hamba yang orang tersebut tidak mau menetapkan tulang ekornya antara dalam sujud dan dalam rukuk. Itu Allah tidak mau melihat orang-orang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amma yakhafu ana ta ora wedi apakah tidak takut alladzi sapa wong yuhawwilu kang ngengokake sapa ladzi wajhu ing wajahe ladzi fis sholati ing dalem salat ayu hawila ing yen to ngengokake Allah sinten Allah wajhu ing wajahe ladzi wajhat khimar dadi wajah keledai. Akhrajahu Ibnu Adi fi awalis masyaikh Misra min hadisi Jabir. Jadi orang apakah kamu tidak takut? Apakah tidak takut orang-orang itu yang memalingkan wajahnya dalam sholat? Ketika orang-orang memalingkan, orang yang memalingkan wajahnya maka Allah akan memalingkan wajahnya Allah dari orang tersebut, menganggapnya orang tersebut berwajah keledai. Wa fi sahihaini dalam kitab sahih Bukhari Muslim min hadisi Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah amma yakshal ladzi yarfa'u ra'saha qabla al-imam ayyaj'alallahu wajhahu wajha himar. Ini tag yang lain. Apakah tidak takut orang-orang itu tidak takut yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Orang yang ketika imam masih ruku atas sujud dia sudah mendahului imam ini. Maka orang-orang yang menyengaja itu karena mungkin asal-asalan dalam menjalankan sholat, itu Allah akan menjadikan wajah orang tersebut di akhirat nanti seperti wajah keledai. Qala sallallahu alaihi wasallam man sholla man utai sabenang sholla iku sholat wong sholatan kelawan sholat waktu ya pada waktunya sholat wa asbagha lan nyampurnaake sapa wong mang wudu aha ing wudune wong wudune sholat wa atamma ruku'aha dan menyempurnakan rukuknya sholat wa sujudnya sholat wa khusuk dan khusuk dalam sholat arujat mongko munggah apa salat wa ya utawi salat mang baida musammarah dadi warna putih yang mencorong.
Takulu ngucap apa salat. Hafadzoka muga-muga ngreksa ka ing sira Allah sinten Allah kama hafatta ni kaya oleh menjaga kamu padaku. Waman sholat barang siapa sholat liwairi waktu ya pada lain waktunya, walam yusabbih lan ora nyempurnakno wudu'aha, walam yutamma ruku'aha wala sujudaha wala khusu'aha, arojat monggo wayas munggah awaya utai sholat saudatun mudlimatun jadi warna hitam yang gelap. Takulu ngucap apa sholat doyukallahu kama doyatani apa jengene niat-niatno kamu Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Hatta idza kanat haitsu yasha'a Allahu lafat kama yalafu sawabil khalqa fayudribu biha wajahu akhrajahu Tabrani fil Awsat min hadisi Anas bi isnadi dhaifim batiyalisi. Jadi Rasulullah bersabda barang siapa yang sholat pada waktunya kemudian menyempurnakan wudhunya, menyempurnakan rukuk sujudnya, khusyuknya, maka sholat tersebut akan naik menjadi cahaya putih yang cemerlang. Kemudian sholat itu berkata kepada orang yang melaksanakan sholat berkata dengan berupa warna yang terang benderang itu. Kamu menjagaku, semoga Allah menjagamu seperti kamu menjagaku. Nah, ini sholat. Tapi barang siapa yang sholat di luar waktunya, sering kodok, sering seenaknya sendiri, dan tidak menyempurnakan wudhunya ya asal-asalnya, tidak menyempurnakan rukuk sujudnya, dan tidak mencoba khusyuk, ya maka sholat itu akan juga naik menjadi warna yang hitam pekat. Kemudian berkata, semoga Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu menyia-nyiakan aku. Faida kanat nalikane ana haitsu sa'a pada Allahu lafat iku gulung, Allah itu melipat seperti sholat itu seperti dibikin lipatan seperti Allah melipat pakaian yang kotor yang rusak, kemudian memukulkan kepada wajahnya orang yang melalaikan sholat, yang tidak menjaga sholat itu seenaknya sendiri dalam sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi utawi luweh hina-hinanya manusia sarkatan apane dalam hal mencuri. Hina-hinanya manusia itu yang mencuri, yaitu alladzi yasraqa min sholati, yaitu orang yang mencuri sholatnya sendiri, atau dia sering bolong-bolong. Diibaratkan orang yang paling hina itu adalah seorang pencuri, yaitu orang yang mencuri sholatnya. Mengeluarkan akhrajahu Ahmad wal Hakim wa sahih isnadihi min hadisi Abi Qatadah. Hadis ini dikeluarkan oleh sahabat Ahmad dan Imam Ahmad dan Imam Hakim, kemudian mensahihkan sanadnya hadis ini dari hadis Abi Qatadah. Fadilatul jamaah wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat keberkahan, dapat ilmu dari kajian ini. Apabila ada salahnya, ada kurang pasnya, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu dari Allah. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.